Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Resti Riantia Manukwani akan menjelaskan tentang pengertian pankreas dan struktur pankreas. Yang pertama, pengertian pankreas. Pankreas merupakan suatu organ berupa kelenjar pipih dengan panjang sekitar 12,5 cm dan tebal kurang dari 2,5 cm. Pankreas terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung dalam abdomen. Pankreas terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan dihubungkan oleh suatu saluran pankreas ke dua abdomen atau usus 12 jari. Saluran tersebut dinamakan wirsunggi atau santrini. Yang kedua yaitu tentang struktur kelenjar pankreas. Bagian utama pankreas terdiri dari 1. Kepala pankreas menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Yang kedua tentang badan pankreas, bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian yang paling penting pada pankreas. Yang ketiga, ekor pankreas, bagian meruncing yang ada di perut kiri. Bagian ekor merupakan bagian terakhir dari tubuh pankreas. Pankreas memiliki saluran duktus atau pankreatikus menuju duodenum, berfungsi menyalurkan enzim yang dihasilkan pankreas untuk membantu sistem pencernaan atau fungsi ekstorin pankreas. 2. Ductus pankreaticus. Ductus pankreaticus terdapat 2 saluran yang mengalihkan hasil sekresi pankreas ke dalam duodenum. Yang ketiga, ductus wirsung yang bersatu dengan ductus coeloductus kemudian masuk ke dalam duodenum melalui sphincter of D. Yang ketiga, ductus sartorini yang lebih kecil langsung masuk ke dalam duodenum di sebelah atas sphincter of D. OD. Saluran ini memberi petunjuk dari pankreas dan mengosongkan duodenum sekitar 2,5 cm di atas ampula hepatopankreatik. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari Walewulu akan melanjutkan materi tentang jaringan utama pankreas. Di sini pankreas terdiri dari 2 jaringan utama yaitu acini. Di sini acini menghasilkan enzim pencernaan. Yang kedua, pulau Langerhans merupakan kumpulan sel berbentuk ovoid terbesar di seluruh pankreas dengan berat hanya 1-3%. Dari berat total pankreas, besar pulau Langerhans yang terkecil adalah 50 mm, sedangkan yang terbesar 300 mm. Terbanyak yang besarnya 1225 mm. Jumlah semua pulau Langerhans di pankreas diperkirakan antara 1 sampai 2 juta. Selanjutnya, jenis sel penghasil hormon di pulau-pulau Langerhans. Yang pertama, sel alfa pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagen. Hormon glukagen berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecah dengan gula dalam hati lalu membawanya ke darah. Sel alfa berjumlah sekitar 25% dari pulau Langerhans. Selanjutnya, 2 sel beta pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Apabila kadar gula dalam darah berlebihan, maka insulin akan menyimpan gula berlebih tersebut dalam hati. Apabila hormon insulin tidak ada atau sedikit, maka orang tersebut akan terkena penyakit diabetes mellitus. Sel beta berjumlah sekitar 70% dari pulau Langerhans. Sel pankreas atau sel gamma pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan polipeptida pankreas. Polipeptida ini dapat berfungsi untuk memperlambat penyerapan makanan. Namun, fungsi utamanya masih belum diketahui. Sel gamma berupa sel renik atau sangat kecil dan berjumlah kurang dari 1% pulau Langerhans. Yang keempat, sel delta pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Hormon somatostatin berfungsi untuk menghambat sekresi glukosa oleh sel alfa pankreas.
dan menghambat sekresi insulin oleh beta pankreas, serta menghambat produksi polipeptida oleh sel pankreas. Intinya, hormon somatostatin akan menghambat sekresi sel lainnya. Jumlah sel delta kurang dari 5% dari Pulau Langerhans. Terima kasih. Saya Farah Febrianti Tuahons. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi pankreas. Pankreas berada di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Berikut penjelasannya. 1. Fungsi eksokrin. Fungsi eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsi-fungsi masing-masing, misalnya enzim lipase untuk mengeluarkan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, suatu amilase untuk mengeluarkan karbohidrat. Yaitu fungsi kedua, fungsi endokrin. Sedangkan fungsi pankreas kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi pankreas kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Fungsi pankreas hormon insulin ini juga penting bagi hati karena membantu hati menyerap glukosa dan menyimpan sebagai glikogen. Glikogen berguna sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan energi ekstra. Saat glukosa dalam darah terlalu rendah, hormon glukagon yang akan memecah kembali glikogen di hati menjadi glukosa. Saya Leonatenu akan melanjutkan materi tentang jenis kelainan atau gangguan dan penyebab faktor resiko. Yang pertama, diabetes. Diabetes tipe 1 dan tipe 2 merupakan bentuk penyakit pada pankreas yang cukup sering terjadi. Penyakit ini muncul ketika kinerja atau produksi hormon insulin yang dihasilkan pankreas terganggu. Sementara itu, diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan insulin dengan efektif. Seiring waktu, hal ini membuat pankreas sulit atau tidak mampu menghasilkan insulin. Diabetes tipe 2 diduga terjadi akibat faktor genetik dan pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat. Secara umum, beberapa gejala yang dialami penderita diabetes adalah sering buang air kecil di malam hari, sering merasa haus dan lapar, mudah lelah, pandangan kabur, serta luka yang sulit sembuh. Yang kedua, pankreatitis akut. Pankreatitis akut adalah kondisi ketika pankreas mengalami peradangan secara tiba-tiba. Pada sebagian besar kasus, pankreatitis akut disebabkan oleh batu empedu dan konsumsi alkohol dalam jumlah banyak atau jangka waktu yang lama. Namun, selain kedua penyebab tersebut, pankreatitis akut juga bisa disebabkan oleh infeksi virus, kelainan genetik, atau efek samping obat-obatan. Gejala utama pankreatitis akut adalah nyeri perut yang muncul secara tiba-tiba. Rasa nyeri tersebut bisa menjalar sampai ke dada atau punggung dan terasa semakin parah ketika penderitanya batuk atau menarik napas dalam-dalam. Selain nyeri perut, pankreatitis akut juga dapat menimbulkan gejala demam, diare, mual, muntah, perut bengkak, kulit dan mata menguning, serta jantung yang berada lebih cepat atau dada berdebar. Yang ketiga, pankreatitis kronis. Seperti halnya pankreatitis akut, kasus pankreatitis kronis juga lebih banyak disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, penyakit ini juga bisa disebabkan oleh batu empedu, penyakit autoimun,
hipertiroidisme, kelainan genetik, hiperlipidemia, hingga efek samping obat-obatan. Penderita pankreatitis kronis bisa merasakan gejala pankreatitis hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini adalah beberapa gejala penyakit pankreatitis kronis yang perlu diwaspadai. Oke, saya Rosni Normalen akan melanjutkan materi kami. Nyeri perut yang menjalar hingga ke punggung, sering mual dan muntah, terutama setelah makan, nafsu makan berkurang, penurunan berat badan, tinja yang berminyak, kulit dan mata menguning. Pada tahap lanjut, pankreatitis kronis bisa menyebabkan pankreas sulit menghasilkan insulin, sehingga terjadi diabetes. Jika sudah demikian, penderitaannya bisa mengalami gejala diabetes seperti sering merasa haus, mudah lelah, dan sering buang air kecil. 4. Fibrosis kistik. Fibrosis kistik adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan genetik. Penyakit ini membuat lendir di dalam tubuh menjadi lebih kental dan lengket, sehingga dapat menyumbat sejumlah saluran tubuh. Salah satu organ yang dapat terganggu akibat fibrosis kistik adalah pankreas. Fibrosis kistik disalurkan pencernaan dan pankreas dapat menimbulkan gejala berupa tinja yang berminyak dan sangat bau, diare atau sembelit parah, serta sakit kuning. Penyakit ini juga dapat mengakibatkan gangguan penyerapan nutrisi, sehingga membuat penderitaannya mengalami penurunan berat badan akibat malnutrisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang kelima, yaitu kanker pankreas. 5. Kanker pankreas merupakan jenis kanker yang tergolong jarang terjadi, akan tetapi jika penyakit pada kanker pankreas ini memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kanker pankreas, yaitu riwayat kanker pankreas dalam keluarga, kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman yang beralkohol, hingga penyakit tertentu seperti sirosis, diabetes, dan pankreatitis. Pada tahap awal, kanker pankreas seringkali tidak bergejala, namun sering perkembangan penyakit pada kanker ini, penderita kanker pankreas dapat mengalami gejala berikut. 1. Kulit dan mata tampak kuning. 2. Sakit perut yang menjalar ke punggung. 3. Kehilangan selera makan. 4. Berat badan turun secara drastis tanpa sebab yang jelas. 5. Demam. 6. Gatal-gatal di kulit. 7. Mual dan muntah. 8. Tinja berwarna pucat atau keputihan. 9. Warna urin gelap. 6. Insufisiensi pankreas. Insufisiensi pankreas atau eksorini pankreas. Insufisiensi atau EPI terjadi ketika pankreas tidak dapat memproduksi dan melepaskan enzim pencernaan yang cukup bagi tubuh sehingga menimbulkan kondisi malnutrisi. Ada berbagai kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya EPI, yaitu pankreatitis, fibrosis kistis, diabetes atau tumor pada pankreas, riwayat operasi pada pankreas, hingga kelainan genetik dan gangguan otonom. Penyakit EPI dapat menimbulkan beberapa gejala seperti nyeri perut, kembung, diare, penurunan berat badan, serta tinja berminyak dan tampak pucat. 7. Episodokista pankreas. Vesodokista pankreas adalah penyakit pada pankreas yang terjadi setelah seseorang mengalami pankreatitis. Penyakit ini ditandai dengan bentuknya kantung yang berisi cairan di pankreas. Selain pankreatitis, kondisi ini juga dapat terjadi akibat cedera perut yang membuat pankreas terluka dan bengkak. Secara umum, gejala vesodokista pankreas adalah mual, muntah-muntah, diare, tidak selera makan, berat badan menurun, demam, dan munculnya benjolan di perut, sakit kuning, serta nyeri perut. Mungkin itu saja hasil pemaparan dari materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.